Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya punya kabar yang baik dan kurang baik, tapi ini berlaku untuk seluruh kontestan peserta Liga 1 untuk musim depan. Jadi PSSI kemarin mengeluarkan beberapa format baru dan kabar baru untuk seluruh peserta tim Liga 1. Jadi bukan buat Persib Bandung saja. Nah, selengkapnya kita bahas di video kali ini. Baik, Boboto, kita mulai dari hal yang pertama. Kemarin PSSI sudah mengadakan sarasehan di Surabaya. Jadi maksudnya sarasehan ini kurang lebih kayak ngariung bareng supporter. Kebetulan kemarin bareng supporter Bonek Mania ya. Jadi PSSI ngadain sarasehan dengan supporter Bonek Mania, sekaligus mengadakan rapat dengan tim Liga 1 dan Liga 2 tentunya. Dan Liga 2 di sini kita sudah dengar kemarin bahwa dihentikan untuk musim ini dan akan dilanjutkan musim depan pada bulan November 2023. Karena katanya kalau dilanjutkan di tahun ini pun banyak sekali untuk kerugiannya untuk tim Liga 2 itu sendiri. Tapi kita nggak bahas kebanyakan lah untuk Liga 2-nya karena ini terlalu sensitif. Kita bahas saja aturan baru untuk tim Liga 1 khususnya untuk Persib Bandung, keuntungan dan kerugiannya khususnya untuk umumnya untuk tim Liga 1 yang lainnya. Dan di sini ada hal-hal yang mungkin Boboto sendiri belum banyak yang tahu mengenai aturan baru di Liga 1 musim depan yang bisa jadi menguntungkan tim Persib Bandung atau merugikan justru. Apa saja hal itu akan saya coba bacakan, jadi mohon disimak baik-baik sampai akhir videonya karena ini biar kita nggak kaget lah ke depannya bahwa sudah tahu hal ini gitu ya. Yang pertama, PSSI merancang aturan baru untuk Liga 1 musim depan, khususnya mengenai peraturan pemain asing. Nah, ini tentang pemain asing. Katanya aturan ini untuk membuat Liga 1 semakin kompetitif dan dikenal di dunia internasional. Jadi nantinya dalam aturan baru ini, Persib Bandung akan mengalami imbas yang cukup besar. Jadi ada keuntungannya dan ada kerugiannya. Tapi itu akan merubah komposisi tim saat ini. Dan ya itu nanti kita lihatlah ke depannya gimana. Jadi dalam aturan itu disebutkan mengenai kuota pemain asing dan pemain naturalisasi pada setiap klub nantinya. Nantinya kuota pemain asing akan menjadi 5 pemain dalam satu tim dan pembagiannya kayak gini. 5 pemain asing, 4 pemain asing bebas dari negara manapun plus 1 pemain dari Asia. Jadi 5 itu 4 plus 1. Jadi 4 pemain asing bebas, 1 pemain dari Asia. Dan kalau peraturan yang tahun sekarang kan 3 plus 1 ya. Jadi 3 pemain asing plus 1 Asia. Kalau musim depan 4 pemain asing, 1 Asia gitu. Nah, keuntungannya adalah buat Persib sendiri ya. Dan ini juga berlaku untuk semua tim Liga 1. Nantinya akan bisa menambah 1 slot pemain asing lagi. Jadi saat ini kan Persib cuma punya 3 pemain asingnya, nanti bisa 4 tahun depan. Dan juga itu kalau untuk musim depan ada sedikit permasalahan di bagian pemain naturalisasi. Jadinya kalau tadi keuntungannya bisa nambah 1 slot pemain asing dan sekarang kerugiannya. Jadi silahkan didengerin baik-baik. Untuk Persib sendiri musim depan jika peraturan ini mulai berlaku, maka kerugiannya adalah Persib harus melepas salah satu pemain naturalisasinya yang saat ini ada atau bermain di tim Persib Bandung. Kan saat ini pemain naturalisasi Persib tuh ada 3. Peraturan di musim depan maksimal harus 2 dalam satu tim. Jadi dalam satu tim peraturan yang baru di musim depan menurut PSSI setiap tim harus mempunyai maksimal 2 pemain naturalisasi. Dan saat ini Persib mempunyai 3 pemain naturalisasi. Jadi kemungkinan sudah pasti 1 akan
cut gitu ya. Kita nggak tahu yang mana, tapi saya coba kasih kisi-kisinya saja. Saat ini di Persib Bandung ada 3 pemain naturalisasi, yaitu Mark Klok, lalu Victor Igbonevo, dan Ejura Walian. Namun yang menariknya di sini adalah ketiga pemain ini masih mempunyai kontrak yang cukup panjang, minimal sampai tahun depan ya, tahun 2024. Tapi saya coba kasih bocorannya aja lah buat teman-teman bobotoh biar jelas semuanya di sini detail gitu ya. Jadi saat ini kan Persib diperkuat 3 pemain naturalisasi, saya ulangi, yaitu Mark Klok, Ejura Walian, dan Victor Igbonevo. Dan untuk Mark Klok sendiri kontrak di Persib Bandung itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Jadi sekitar masih ada 2 tahunan lagi. Dan itu masih panjang banget, nggak mungkin ya, atau ya bukan nggak mungkin ya masih dipertahankan lah musim depan. Lalu ada Ejura Walian, kontraknya sampai 31 Desember 2024. Jadi cuma sampai tahun depan kalau Ejura Walian. Dan Victor Igbonevo pun sama, sampai 24 April 2024. Jadi yang paling sebentar lagi bakal selesai ya Victor Igbonevo ya, tahun depan bulan April. Kalau Ejura bulan Desember, kalau Mark Klok itu sampai 2025, masih 2 tahun yang akan datang lagi. Nah, jadi ini nantinya jadi si malakama juga buat tim manajemen Persib. Nantinya Luis Milla akan sudah pasti menentukan 2 pemain naturalisasi ini yang akan dipertahankan dan 1 yang akan dilepas, atau mungkin 2 dilepas diganti naturalisasi yang lain atau bagaimana. Nantilah untuk gosipan itu kita bahas di segmen yang berbeda, tapi ini saya coba jelaskan dulu peraturan Liga 1 yang akan diterapkan oleh PSSI di musim depan. Dan kalau untuk masalah kontrak itu nantinya manajemen sudah pasti harus memutus kontrak, tapi ini tentu saja bukan pemutusan sepihak karena untuk mengikuti regulasi dari PSSI. Jadi tidak ada yang dirugikan, nantinya tidak ada pemain yang kena penalti maupun one prestasi atau masalah yang lainnya, karena ini memang sudah diatur regulasinya. Dan kabar ini pun sudah dipastikan oleh PSSI dan Pak Erick Thohir kemarin mengenai acara Sarasehan supporter di Surabaya. Jadi ada Pak Bos juga, Pak Teddy Cahyono kemarin yang menjadi ikut bersuara juga lah gitu ya. Jadi intinya saya ulangin lagi, musim depan akan dibuat regulasi untuk pemain asing dan pemain naturalisasi. Jadi saat ini, musim ini pemain asingnya 3+1, 3 bebas, 1 Asia, dan musim depan akan ditambah menjadi 4 pemain asing bebas dari negara mana saja dan 1 Asia. Sedangkan di naturalisasi di setiap tim harus maksimal punya 2 orang saja. Baik, lalu tambahan lagi terakhir, ini masih rancu dan memang belum pasti, belum resmi dirilis oleh PSSI, hanya diberikan kode-kode saja tentang format Liga 1 musim depan. Jadi nantinya format Liga 1 musim depan katanya ada 2 opsi. Opsi yang pertama itu balik ke tahun 2014 yang terakhir Persib juara Liga Indonesia. Itu formatnya kan ada wilayah barat, wilayah timur, ada 2 grup. Nantinya akan ditambah menjadi 3 grup. 1 grup masing-masing diisi 6 tim. Nah, nanti ada sistem gugur dan sistem final. Jadi nanti saya coba update lagi aja buat teman-teman bobotoh pastinya gimana. Dan mungkin itu saja buat teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan informasi baru lagi buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.